kegeraman Presiden Joko Widodo ini, sudah hadir di studio CNBC Indonesia PJ Bupati Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Muhammad Zain. Selamat malam Pak Zain, apa kabar ya Pak? Malam Mbak Sasa. Terima kasih sudah Sehat. datang ke CNBC Indonesia. Ya. Pak Zain, untuk menjawab kegeraman Pak Jokowi dan juga tentunya untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, tentunya dibutuhkan reformasi dan juga regulasi yang tidak ruwet atau tidak terbelit-belit. Seperti apa reformasi yang Anda lakukan, Pak, agar memastikan bahwa di lapangan regulasi, kemudian birokrasi tidak tumpang tindih? Ya, betul. Jadi saya mohon izin Mbak Sasa dan seluruh pemirsa seluruh tanah air. Ya, memang sebelum saya menjadi PJ, sebelum saya dilantik, saya memang membaca bukunya hampir semua buku Pak Joko Widodo. Jadi saya mengerti bagaimana reformasi birokrasi dijalankan dan juga timeline saya ketika masuk menjadi PJ yang pertama kali saya lakukan good and clean governance. Ya. Kita harus memastikan bahwa semua regulasi berjalan dengan baik, semua kepala-kepala dinas harus memastikan layanan publik ya sesuai dengan SOP yang ada sehingga masyarakat itu ada kepastian kalau memberikan pelayanan baik dari sisi layanan publik secara umum, layanan KTP, kemudian layanan kesehatan, kemudian layanan pendidikan dan seterusnya. Jadi seperti itu Mbak Sasa. Jadi tidak boleh ada perizinan, kemudian ada pengurusan layanan publik yang berbelit-belit. Oke, bagaimana untuk memastikan Pak supaya SOP ini betul-betul dilakukan oleh staf di daerah Mamasa? Ya, saya termasuk pejabat yang selalu turun ke lapangan. Jadi itu bisa dilihat dari Busur Mamasa, kami punya website, Instagram, kemudian Facebook yang hampir setiap hari saya turun ke lapangan untuk mengecek langsung apakah layanan publik itu betul-betul terjadi di lapangan. Jadi tidak senang di kantor, tapi suka ya bahasa Pak Jokowi itu belusukan Ya. di lapangan. Lalu terkait dengan kemiskinan, hingga saat ini seperti apa Pak tingkat kemiskinan di Mamasa dan bagaimana Anda bisa menurunkan tingkat kemiskinan tersebut? Ya, jadi ini baru saja kemarin saya bersama dengan Kepala BPS Statistik Mamasa dan saya bersyukur baru 6 bulan saya di Mamasa dan ternyata angka kemiskinan sudah turun. Bukannya kemiskinan, juga termasuk angka stunting juga menurun, pengangguran terbuka. Jadi Mamasa ini adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Barat, daerah pegunungan, dan hampir 70% itu masyarakatnya pertanian. Jadi sehingga saya harus memastikan bahwa kebutuhan pertanian tercukupi. Jadi yang harus saya lakukan adalah memastikan bibit. Ya, petani itu kalau ketemu sederhana. Bagaimana Pak kami kekurangan bibit, kemudian kami kekurangan pupuk. Itu yang harus ini. Ada kelompok-kelompok tani, ada penyuluh pertanian, ada OPD-OPD, ya semua bekerja bersinergi dan berkolaborasi. Jadi di sana ya alhamdulillah inflasi selama ini dapat kita tekan dengan baik. Oke. Ya. Salah satu yang Anda katakan tadi terkait dengan pengangguran terbuka. Sementara berdasarkan datanya Pak, Kabupaten Mamasa ternyata masuk urutan ketiga. Ya. Kabupaten dengan pengangguran tertinggi. Ya. Bahkan pada tahun 2023 mencapai 2,35%. Seperti apa Pak strategi Anda untuk bisa betul-betul menurunkan tingkat pengangguran ini? Ya tentu harus ada dilakukan pelatihan. Saya begitu masuk di awal-awal, saya baru 6 bulan, saya menjadi PJ Kabupaten Mamasa, saya langsung ke BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi ini yang kita kedepannya termasuk SMK, saya harus ke sana, memang langsung melihat apa yang bisa dikembangkan. Sana ada SMK pariwisata, saya juga langsung ke kementerian yang terkait dengan BLK. Dan sekarang juga di Kranasda berfungsi dengan baik dan mudah-mudahan memang ini kedepannya harus kebijakan bupati baik saya maupun definitif harus betul-betul menjadi perhatian BLK ini karena sejatinya anak-anak Mamasa itu terampil, ulet, bekerja dan harus mereka diberikan kemampuan keterampilan, skillful. Keterampilan atau skill apa Pak yang dibutuhkan oleh dunia usaha sehingga tadi BLK tadi bisa betul-betul melakukan link and match terkait dengan kebutuhan usaha?
saya lihat di sana ada tenun. Ya, di sana itu ada satu kampung namanya Bebas Siang, itu ada 300 tenun. Jadi perempuan di sana ditenun dan kita harus tingkatkan keterampilannya, ya, jahit menjahit, kemudian dunia pariwisata. Mama saya ini juga, ya saya pernah mengatakan mama saya ini adalah tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Mama saya ini dikenal juga ada negeri di atas awan. Kemudian di mama saya itu banyak sekali itu eh, apa objek-objek wisata. Ya. Jadi umpamanya di sana ada eh, air terjun Mambu Liling yang sangat tinggi, itu ada 200 meter, ada Sambabo, macam-macam. Jadi potensi wisatanya juga harus dikembangkan dan anak-anak harus diberikan pelatihan kerja. Oke, yang cukup menarik Pak, di Mamasa ini dikatakan bahwa Mamasa, anggrek Mamasa ini siap menatap dunia. Nah, Oh iya, sebetulnya seberapa besar sih potensi anggrek di Mamasa, Sulawesi Barat ini Pak? menurut catatan Pak Andre, ada seorang guru yang menulis ensiklopedi anggrek Mamasa. Di Mamasa ini tumbuh kurang lebih 400 jenis anggrek. 400 Pak. Ya, jadi dan Pak Sandiaga Uno sudah ke sana melihat di sana ada desa wisata Tondok Bakaru. Di situ ada greenhouse. Tapi Pak Gubernur sekarang, PJ Gubernur Pak Bahtiar Baharudin meminta saya agar semua masyarakat menanam jenis-jenis anggrek yang tumbuh muda. Nah, salah satunya itu dari 400 ada namanya anggrek Tagari Dewata. Nah, anggrek ini jenisnya dilempar aja ke tanah itu tumbuh. Nah, dan itu bisa didapatkan di banyak tempat.